Informasi lainnya pemirsa, 4 pelaku penculik balita di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di 3 lokasi berbeda. Para pelaku terhubung melalui grup di media sosial. Para penculik balita perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di sejumlah lokasi berbeda. Pelaku pertama, Sri Yuliana, ditangkap di Makassar pada 4 November 2025. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta, Pak. Usai membekuk Sri, polisi bergerak ke Sukoharjo, Jawa Tengah dan menangkap Nadia Hutri pada 6 November 2025. Makassar, dari Makassar. Dari Sukoharjo, polisi bergerak ke Jambi dan menangkap pelaku ketiga dan keempat, Meriana dan Adit Saputra. Para pelaku beraksi dengan menerapkan sejumlah modus. Jangan di tangan-tangan kami, Pelaku penculikan mengaku korban merupakan anaknya dan menawarkan adopsi secara ilegal karena kebutuhan ekonomi. Kemudian pelaku menawarkan anak korban penculikan melalui akun media sosial TikTok, Facebook, hingga WhatsApp. Setelah mendapatkan penawaran, korban dari Makassar dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya mendarat di Jambi. Korban dijual secara berantai. Pelaku penculikan menjual korban seharga 3 juta rupiah, kemudian dijual lagi seharga 15 juta rupiah ke pasangan suami istri, dan terakhir dijual ke wilayah suku anak dalam Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban sindikat penculikan dan penjualan bayi lintas provinsi sudah berjumlah 9 bayi dan 1 anak-anak. Nah, jadi cara berhubungannya di sosmed. Sebenarnya ada beberapa grup di Facebook yang khusus membahas tentang seperti ini. Jadi bahasanya adopsi. Oh, gitu. Nah, ada grupnya di sana, dan di sana juga kadang-kadang ada orang yang mencari anak, apakah mungkin buat orang lain atau buat diri sendiri. Kini polisi tengah menelusuri admin grup media sosial Facebook tempat para pelaku penculikan saling terhubung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anak korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Balita korban penculikan di Makassar menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Upaya pemulihan dilakukan melalui layanan trauma healing khusus anak dan keluarga dengan pendampingan psikolog serta psikiater profesional. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk penanganan awal agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Kami di sini datang untuk penanganan trauma healing. Jadi lebih ke pendekatan ke anak, jangan sampai ada trauma dan sebagainya. Ini tahap pertama karena kemarin beberapa hari ini kami tidak muncul dulu dari kepolisian karena terlalu banyaknya orang. Ya, jadi alhamdulillah sudah berjalan dan ini akan bertahap terus. Jadi kita mulai dari asesmen tadi, kemudian kami konseling masuk ya dengan trauma healing. Jadi kita mau melihat apakah anak ada trauma atau tidak, tetapi kami nggak bisa jawab sekarang. Sementara itu, menurut orang tua, korban merupakan anak yang aktif dan mudah akrab dengan orang lain. Namun kini menunjukkan perubahan perilaku usai menjadi korban penculikan. Ya kan biasa dia memukul pelan, dia agak-agak keras gitu. Oh gitu, berarti lagi agak agresif. Korban yang masih berusia 4 tahun diculik selama 6 hari. Polisi mengungkap korban dijual seharga 80 juta rupiah oleh jaringan pelaku lintas provinsi. Hingga kini sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Jambi
banjir solar. Banjir solar. Mongko yang badhe ngresake solar mili. Oh. Di tengah evakuasi truk tangki yang kecelakaan terguling di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sejumlah warga berbondong-bondong berebut solar. Dengan membawa wadah seperti ember dan jerigen, sejumlah warga mengumpulkan solar yang tumpah di tepi jalan. Padahal solar yang tumpah telah bercampur dengan tanah dan air. Aparat kepolisian dan petugas yang ada di lokasi sempat mengimbau kepada warga untuk menjauh, lantaran dikhawatirkan terjadi percikan api yang dapat memicu kebakaran. Sebelumnya, truk tangki diduga alami kecelakaan menabrak deretan warung di Kalijambi, Purworejo. Akibatnya, 1 orang tewas dan 2 luka-luka. Truk terguling membuat muatan solar bocor ke badan jalan serta mengalir ke selokan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Choi Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar praktik pengoplosan gas LPG subsidi 3 kg ke 5,5 kg dan 12 kg di Bangka Belitung. Pelaku telah beraksi selama 8 bulan yang menjadi penyebab kelangkaan gas bersubsidi. Di Treskrimsus Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah rumah di Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Rumah ini digunakan sebagai tempat praktik pengoplosan gas dari LPG subsidi 3 kg ke 5,5 kg dan 12 kg. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sebanyak 140 tabung gas subsidi berbagai jenis, baik yang sudah dioplos maupun dalam keadaan kosong. Polisi juga menyita alat yang digunakan untuk memindahkan isi gas dari LPG subsidi 3 kg ke 5,5 kg dan 12 kg. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial JA alias Cak Din 53 tahun dan AN alias Doni 47 tahun. Kini kedua tersangka berikut barang bukti sudah diamankan di Mapolda Bangka Belitung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang tak henti mengguyur Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat selama 3 hari terakhir membuat Sungai Citandui meluap. Ratusan rumah warga terendam dan juga sawah tergenang dan juga jalan provinsi lumpuh terbenam air. Hujan dengan intensitas tinggi mengubah sejumlah titik di Kabupaten Pangandaran menjadi lautan air. Wilayah yang terparah akibat banjir terjadi di Kecamatan Kalipucang dan Padaherang. Jalan provinsi penghubung Pangandaran terendam hingga 40 cm. Kendaraan roda 2 tak lagi bisa melintas, sementara warga terpaksa berjalan kaki menembus banjir demi beraktivitas. Kecamatan Padaherang, Dusun Sukasari, Desa Sukanagara menjadi wilayah terparah. Total, rumah yang terdampak di 2 kecamatan itu mencapai 181 unit dengan rincian 31 rumah di Padaherang dan 150 di Kalipucang. Luapan terjadi karena Sungai Citandui tak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah hulu meliputi Ciamis, Banjar, dan Tasikmalaya. Kini, sebagian warga telah mengungsi mengantisipasi adanya banjir susulan. Pemerintah setempat juga mengimbau warga agar waspada lantaran curah hujan masih tinggi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Pemirsa, 6 rumah warga di perumahan Wiradadi 3, Banyumas, Jawa Tengah ambruk akibat hujan deras dan juga pergerakan tanah. Warga pun was-was karena belasan rumah lainnya juga terancam ambruk secara tiba-tiba. Enam rumah di perumahan Puri Wiradadi 3, Kecamatan Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah ambruk secara tiba-tiba. Tembok dan atap rumah pun porak-poranda. Diduga ambruknya rumah terjadi karena hujan deras mengguyur lokasi selama 3 hari berturut-turut. Kontur tanah liat menyebabkan pergerakan tanah di kawasan perumahan ini.
Warga mengaku was-was karena belasan rumah lainnya juga terancam ambruk. Semua yang parah itu ada 4 rumah. 4 rumah. Terus yang 2 itu menyusul seperti ini. Udah mulai. Ya, udah mulai. Terus belakangnya juga sudah mulai ambles. Dan lainnya kan terancam banyak banget mas kalau seperti ini. Yang terancam mau longsor juga banyak kan? Yang terancam yang paling riskan itu yang pinggiran di sebelah sini. Berapa rumah itu sampai yang pinggiran? Kira-kira itu? Ya deretan antara sini ke sana. Mungkin kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas untuk saat ini kan kondisi masih gerak kayak ini. Ada kekhawatiran lagi mas? Rasanya gimana? Ya, tetap ada. Meskipun saya tidak terkena dampak, tapi kan setiap malam juga terdengar suara kayak retakan. Iya. Warga berharap kasus ini menjadi perhatian pihak pengembang maupun pemerintah daerah. Apalagi lokasi perumahan rawan ambruk jika kembali digunakan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Irman Agustianto, iNews melaporkan.